Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Septiani akan membahas mengenai teori belajar. Nah, teori belajar itu ada 4. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Nah, menurut pandangan ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami oleh peserta didik untuk bertingkah laku sebagai hasil interaksi antara stimulus respon kecerdasan. Nah, bukan hanya memberikan stimulus, akan tetapi juga dikritik. Misalnya, guru mendoakan muridnya, guru mengucapkan selamat atas prestasi yang diperoleh di bidang akademik. Teori belajar behavioristik ini lebih berfokus pada guru mengajarkan materi sebanyak-banyaknya kepada murid atau mahasiswa, agar murid atau mahasiswa tersebut pintar. Nah, peserta didik atau mahasiswa lebih bersifat pasif. Teori ini juga memiliki kelemahan yaitu fitrah, perasaan, hati, kreativitas. Terus menurut teori ini juga belajar adalah aktivitas perubahan perilaku yang dialami oleh siswa. Yang kedua itu ada teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini tuh apa sih? Nah, teori belajar kognitif ini menitik beratkan pada bagaimana mengembangkan fungsi kognitif peserta didik agar dapat belajar dengan maksimal. Faktor kognitif pada teori ini merupakan faktor utama yang seharusnya menjadi sorotan bagi guru untuk terus dikembangkan dalam pembelajaran. Karena kemampuan belajar peserta didik sangat ditentukan oleh sejauh mana fungsi kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan optimal melalui proses pendidikan. Nah, peran pendidikan dalam teori ini ialah bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif pada diri peserta didik. Jika potensi kognitif telah menjadi bentuk yang nyata dalam proses pendidikan di sekolah, maka peserta didik akan mengetahui, memahami, dan menguasai materi pelajaran yang dipelajari melalui proses belajar mengajar di kelas. Nah, terus dalam teori kognitif ini, Piaget menyebutkan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Keaktifan dan kemandirian siswa atau mahasiswa sangat penting. Gaya belajar yang sokratik, perkembangan kognitif merupakan mekanisme biologis. Bertambahnya umur semakin meningkat kemampuannya. Belajar dimaknai sebagai adaptasi dengan lingkungan atau dalam istilah sosiologi biasa disebut dengan asimilasi atau akomodasi. Yang ketiga itu ada teori belajar humanistik. Nah, ini tuh apa sih? Teori ini tuh berpendapat bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia. Nah, teori ini tuh sangat menekankan pentingnya isi dan proses belajar. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuk ideal daripada belajar apa adanya. Teori ini tuh bersifat eklektik sehingga berpendapat bahwa teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Dalam praktik pendidikan, teori ini terwujud dalam pendekatan belajar bermakna. Ahli humanisme yang diwakili oleh Carl R. Rogers kurang memberi perhatian kepada mekanisme proses belajar. Mereka berpendapat bahwa belajar tidak dapat langsung jika tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Belajar dipandang sebagai fungsi keseluruhan pribadi, karena itu, menurut teori belajar humanisme, motivasi belajar harus bersumber pada peserta didik. Belajar dalam teori humanistik dimaknai sebagai memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri secara optimal. Yang terakhir itu ada teori belajar dalam perspektif Islam. Nah, proses belajar dalam pendidikan Islam dapat diambil dari kisah Nabi Adam, di mana Allah mengajarkan tentang nama-nama benda, tabiat, dan sifat-sifatnya. Dan kemudian oleh Allah disuruh mengulangi pelajaran tersebut di hadapan para malaikat. Kisah Nabi Adam ini ditegaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 33 yang artinya, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Nah, peristiwa belajar juga bisa kita lihat pada putra Nabi Adam, ketika salah satu putranya Qabil membunuh saudaranya Habil, dan Qabil merasa khawatir tidak bisa menemukan bagaimana cara menguburkan jenazah saudaranya. Dalam kondisi kebingungan itu, tiba-tiba ia melihat burung gagak mencakar-cakar tanah untuk menguburkan bangkai burung gagak yang lainnya. Dengan meniru tingkah laku gagak, Habil dapat menguburkan jenazah saudaranya. Nah, peristiwa ini tuh dijelaskan Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 30-31 yang artinya, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya, maka jadilah ia di antara orang yang merugi.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkatalah Kabil, "Aduhai, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Karena itu, jadilah dia di antara orang-orang yang menyesal. Jadi teori ini itu pengulangan sebagai salah satu teori belajar telah dinyatakan jelas dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Adam untuk mengulangi menyebut nama-nama benda. Hal yang sama terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca secara berulang-ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata Iqra dan memerintahkan Nabi Muhammad mengulanginya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.